Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, jadi untuk videoku kali ini aku mau berbagi ke teman-teman, mau share tentang budget bulan Agustus di keluarga aku. Untuk penghasilan Pak suami di sini masih sama, yaitu sebesar Rp1.800.000. Dan untuk penghasilan aku, berhubung bulan ini aku full cuti, di sini aku mendapat upah sebesar Rp600.000. Kenapa untuk cuti aku mendapatkan upah sebesar Rp600.000, dan kenapa juga bulan kemarin aku masih berangkat selama 9 hari tapi hanya mendapat upah Rp300.000. Nah, jadi untuk jawabannya aku juga nggak tahu ya teman-teman, itu hitungannya atasan aku juga nggak tahu, dan aku sebagai bawahan itu cuma menerima dan bersyukur aja. Dan di sini juga harus pandai-pandai ya teman-teman dalam mengelola keuangan. Berapapun penghasilan itu harus bisa dalam memanage keuangan keluarga. Nah, jadi alhamdulillah untuk bulan ini penghasilan keluarga aku di sini totalnya Rp2.400.000 ya teman-teman. Tapi kali ini aku bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada kewajiban, yang kedua kebutuhan, dan yang ketiga itu ada kebutuhan tak terduga. Terus yang pertama ini kewajiban ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kewajiban ini benar-benar penting. Jadi poin ini sudah sering aku bahas di beberapa video aku tentang keuangan juga. Yang pertama di sini aku ada angsuran rumah. Jadi setiap bulannya aku bayar 850.000. Tapi ini masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Sisa sekitar 30 ribuan itu bisa dijadikan sebagai tabungan. Terus untuk listrik di sini aku anggarkan 250.000. Ada juga SPP Kakak Dava. Jadi kemarin SPP Kakak Dava cuma 150.000, tapi kenapa untuk bulan ini naik menjadi 250.000? Nah, karena untuk SPP Kakak Dava itu 200.000, tapi berhubung corona, jadi itu SPP-nya di diskon 50.000 gitu ya teman-teman. Jadi untuk SPP sekolah Kakak Dava 150.000, dan untuk SPP les sekarang Kakak Dava sudah aku masukin les itu 85.000, tapi di sini aku kasih anggaran 100.000 jadinya 250.000. Terus untuk kuota aku dan Pak suami ini 70.000, dan lain-lain. Untuk lain-lain aku anggarkan 50.000, yaitu untuk sampah 20.000, dan untuk air di sini aku kasih budget 30.000. Nah, untuk bulan kemarin kebutuhan gas aku masukin ke dalam lain-lain ya teman-teman, tapi kali ini untuk gas aku pisahkan saja, terus aku masukkan ke dalam kebutuhan. Nah, jadi setelah ditotal semua ini jumlahnya Rp1.470.000. Terus lanjut ke poin yang kedua, yaitu kebutuhan. Jadi untuk kewajiban dan kebutuhan ini benar-benar harus dianggarkan sebaik mungkin supaya semuanya itu bisa terpenuhi, tercukupi gitu ya teman-teman. Terus di kebutuhan yang pertama di sini aku ada beli beras. Jadi untuk bulan ini aku kasih budget cuma Rp80.000. Loh, kenapa bisa? Karena aku masih punya sisaan beras yang dikasih ibu mertua. Terus aku juga masih punya beras yang dari kantor Pak suami. Terus untuk gas aku masukkan ke dalam kebutuhan ya teman-teman. Di sini untuk gas atau bulan itu aku cukup dengan 1 tabung. Ini aku kasih budget Rp20.000. Untuk belanja bulanan aku kasih budget Rp150.000, dan untuk belanja mingguan dalam sebulan ada uang Rp300.000. Jadi per minggunya di sini cukup 75.000 dikali 4 gitu ya teman-teman.
Nah, setelah itu di sini juga aku kasih anggaran untuk perlengkapan anak. Jadi untuk perlengkapan anak ini termasuk susu kakak Dava, pampers adik bayi. Terus ada juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti minyak telon ataupun bedak kayak gitu kalau kurang. Nah, jadi di sini aku kasih anggaran Rp150.000. Untuk total kebutuhan di sini jumlahnya Rp700.000. Nah, aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mau klik video ini. Terus buat teman-teman yang selalu support aku, yang selalu like dan komen, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian channel aku nggak akan mungkin berkembang sampai di tahap ini. Buat teman-teman baru boleh dong ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Atau buat teman-teman yang mau chattingan sama aku, mau DM-an bisa banget. Kalian langsung follow aja Instagram aku di @fety_ira36. Nah, terus di sini untuk kewajiban dan kebutuhan aku totalin jadi satu. Untuk kewajiban itu totalnya Rp1.470.000 dan untuk kebutuhan itu totalnya sebesar Rp700.000. Jadi jumlahnya ini adalah Rp2.170.000. Nah, dari budget Rp2.400.000 dikurangi Rp2.170.000. Jadi di sini masih ada sisa Rp230.000. Selain kewajiban dan kebutuhan, di sini untuk bulan ini aku juga ada untuk pengeluaran tak terduga gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada saja gitu ya pengeluaran tak terduga, tapi kali ini tuh bener-bener udah kelihatan, jadi aku anggarkan langsung di sini. Dan mohon maaf buat teman-teman yang DM aku, jika kalian pengen dibuatin anggaran itu mohon maaf ya teman-teman, aku itu nggak bisa karena aku itu nggak tahu kebutuhan setiap keluarga, kebutuhan teman-teman berapa. Jadi aku cuma bikin anggaran untuk penghasilan aku sendiri. Nah, jadi untuk pengeluaran tak terduga di sini pertama ada celana kerja Pak suami, aku kasih anggaran Rp100.000. Terus ada imunisasi adik bayi, aku kasih anggaran Rp50.000, tapi mungkin ini tuh kurang dari Rp50.000 ya teman-teman. Jadi biasanya itu sekitar 35 ribuan. Dan di sini juga ada dana Agustusan, aku kasih anggaran Rp50.000. Jadi kenapa untuk celana kerja Pak suami aku harus beli sendiri? Untuk tahun ini Pak suami itu dapat seragam, tapi dapatnya itu cuma atasan gitu ya teman-teman. Memang celananya beli sendiri. Nah, sebenarnya harganya itu lebih dari 100.000, tapi aku cuma kasih anggaran 100.000 dan selebihnya Pak suami yang nambahin sisanya. Nah, jadi untuk pengeluaran tak terduga di sini totalnya 200.000. Terus aku kurangin saja dari sisa yang tadi, di sini masih tersisa 30.000. Jadi untuk 30.000 ini aku bagi seperti biasa ya teman-teman. Itu bisa dijadikan untuk dana darurat, ataupun untuk sedekah, ataupun untuk jajan anak. Dibagi untuk ketiganya itu juga nggak apa-apa, karena itu semampu kita. Memang kondisinya seperti ini ya teman-teman, jadi kita itu tidak boleh memaksakan. Terus untuk uang bensin, uang jajan Pak suami itu aku nggak nanggung ya teman-teman, itu semua Pak suami yang nyari-nyari tambahan gitu. Terus di sini juga untuk anggaran orang tua aku nggak cantumin di sini ya teman-teman, karena memang jujur aku itu nggak bisa ngasih setiap bulan untuk orang tua kayak gitu. Tapi kalau ada rezeki lebih itu pasti aku sisihin. Dan kedua orang tua aku ataupun ibu bapak mertua aku itu juga udah mengerti ya teman-teman, udah memahami keekonomian anaknya itu seperti apa. Dan kebetulan untuk finansial orang tua aku ataupun Pak suami itu jauh lebih baik gitu ya teman-teman dibanding dengan aku. Tapi aku itu selalu bersyukur dengan penghasilan yang aku terima. Jadi berapapun jumlahnya, kalau kita itu bisa mengelolanya itu pasti cukup ya teman-teman.
Nah, jadi aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.